Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yono Maulana. Di sini saya ingin sharing ya terkait dengan masalah apa sih Pak sebetulnya bedanya tema dengan judul ya pada sebuah naskah karya perorangan. Yang harus ibu-ibu dan bapak-bapak pahami adalah ya perbedaannya dulu dari sebuah teori yang menjelaskan bahwa tema itu merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat sesuatu tulisan ya. Itu gagasan dan ide pokok. Jadi artinya itu general. Nah, sedangkan judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik, di breakdown ya. Dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel-variabel yang akan dibahas. Jadi contohnya seperti ini, ya. Umpamanya NKP tahun ini terkait dengan masalah COVID, ya, masalah COVID yaitu bagaimana caranya anggota personil Polri umpamanya penegakan protokol kesehatan. Itu tema besar. Nah, judulnya itu tidak harus sama persis, gitu loh. Judulnya itu tidak harus sama persis, tetapi bagaimana juguru kita menuju gitu ya dan mewujudkan daripada tema tadi. Kalau temanya di sekitaran COVID, maka judul kita juga harus mengangkat tentang yang berkaitan dengan COVID, umpamanya disesuaikan dengan satker masing-masing. Contoh umpamanya Babin Kantibmas gitu ya. Judulnya umpamanya adalah optimalisasi gitu ya. Edukasi kepada masyarakat terkait dengan COVID-19 umpamanya itu, atau umpamanya di lantas gitu ya, katakanlah umpamanya optimalisasi pelayanan SIM umpamanya gitu ya melalui teknologi informasi demi terwujudnya gitu ya penegakan protokol kesehatan di wilayah hukum X umpamanya. Itu juga boleh. Jadi artinya pembahasan di dalam judul kita itu menuju tujuannya itu kepada tema besar gitu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak jangan terjebak kepada tema seolah-olah harus sama persis. Itu tidak. Ya, tema itu adalah gambaran besar. Nah, kita ini membuat judul ya justru dari detail-detail itulah supaya nanti akan tercipta sebuah tema yang besar ya. Jadi kalau saya analogikan itu tema itu seperti visi ya, kemudian judul-judul ini misi. Jadi bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, cara mencapai visi tersebut, mimpi gitu. Nah, ini judul besarnya, kemudian kita sesuai fungsi masing-masing satker ya. Jadi jangan terjebak di situ adalah fungsi Polri ya. Fungsi Polri kan banyak satuannya, satwilnya kan banyak. Nah, justru pertanyaannya apa yang dilakukan oleh kita untuk bisa mewujudkan tadi itu gitu ya. Katakanlah umpamanya menekan angka penyebaran, mendirikan protokol kesehatan, kemudian melakukan edukasi, sosialisasi, komunikasi dan lain sebagainya. Nah, disitulah yang harus kita sampaikan. Nah, plus dengan inovasi-inovasi yang kita kirimkan, inovasi-inovasi yang kita buat gitu. Kalau umpamanya sekarang hanya sekedar menggunakan brosur atau poster, ya mungkin nanti ada ibu-ibu dan bapak-bapak punya pemikiran lain yang bisa umpamanya, oh dengan cara ini nih kayaknya masyarakat kita nih akan tertarik gitu. Oh dengan cara seperti ini nih kayaknya akan lebih efektif gitu ya. Jadi pesan saya adalah kepada ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu galau gitu ya. Karena apapun temanya pasti akan kembali kepada fungsi dan tugas tanggung jawab ibu-ibu dan bapak-bapak. Seperti itu gitu loh. Ya. Pasti akan kembali ke fungsi kita masing-masing dalam rangka menuju ke sana gitu. Bahkan kalau saya sih secara kasar mau temanya apapun ya fungsi Polri itu gitu loh. Tinggal nanti kita mengarahkan bagaimana menuju tema besar itu gitu. Jadi pola pikirnya disederhanakan, jangan dibikin rumit gitu ya, apalagi udah akhir-akhir ini kan tegang gitu ya, tertekan dan lain sebagainya. Kemudian jangan sampai juga nanti masuk kebisingan teori namanya. Kebisingan teori itu adalah banyak masukan dari sana sini, baca teori sono sini dan lain sebagainya, akhirnya ambiar.
ya akhirnya malah bingung mana yang harus dipakai. Nah, itu hindari, jangan sampai terjebak hal-hal yang kayak begitu ya, karena yang begitu itu nanti mengakibatkan kegagalan karena kita nggak fokus ya. Semua teori itu bagus gitu ya, tinggal bagaimana kita mengambil dan mengimplementasikannya gitu ya. Kita mau menggunakan teori organisasi yang mana dan lain sebagainya, itu dipilih, tetapkan dari sekarang. Ingat, dalam SIP Polri itu adalah yang paling penting adalah sistematika penulisan ya, urut-urutannya. Ingat, persoalan umpamanya katakanlah masalahnya ada 2, ya berarti kondisi saat ini pun harus 2 dan kondisi yang diharapkan juga harus 2. Sementara kesimpulan dan penutup saran dan rekomendasi itu pun harus 2. Nah, itu aja kuncinya udah gitu ya. Ya syukur-syukur kalau seandainya memang nanti ada inovasi-inovasi yang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berikan untuk saran kepimpinan, itu jauh lebih bagus gitu ya. Dan harapannya memang seperti itu. Nah, itu dulu sharing saya malam ini. Saya terpaksa harus membuat video ini, dan lagi-lagi ini adalah pemikiran saya berdasarkan pembelajaran, pengalaman gitu ya, bacaan, literasi dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir, tetap fokus ya, kerjakan. Ingat, jangan lupa latihan menulis, harus dari sekarang simulasi terus ya. Harus simulasi, jadi tidak cukup hanya untuk menghafal, membaca, dan lain sebagainya. Ya, pikirkan, dilihat di video-video saya sebelumnya, bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana mencari solusi, kemudian bagaimana kita mengupayakannya, itu tuh harus runut, ya. Harus runut, kayak begitu. Dan, ingat, tidak ada yang tidak bisa kalau kita sering latihan. Ya. Kita bisa karena terbiasa. Jadi, percayalah bahwa apabila kita bekerja keras, kita berusaha, insya Allah Tuhan akan membayarnya. Percayalah itu, ya. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada hambanya, mereka yang kerja keras dan optimis. Oke, itu dulu ucapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.